Selamat siang Ibu, bagaimana kabar Ibu hari ini? Selamat siang juga, Bu. Kabar saya baik dan juga sehat. Puji Tuhan, saya senang mendengar kabar Ibu yang baik dan sehat. Tetapi Bu, kenapa hari ini saya melihat Ibu tidak begitu bersemangat ya? Itulah, Bu. Saya ada sedikit masalah. Namun saya ini bingung ingin mengutarakannya. Kira-kira Ibu ada waktu sebagai teman bicara saya? Bisa Bu, Ibu jangan sungkan. Baiklah, Bu, kalau begitu. Terima kasih sebelumnya ya. Jadi begini, Bu. Hari ini saya merasa tidak nyaman. Pikiran saya juga tidak tenang. Jadi apa yang saya bisa bantu Bu untuk mengatasi ketidaknyamanan yang Ibu rasakan? Dan kira-kira apa yang Ibu harapkan dari hasil pembicaraan kita hari ini? Saya berharap setelah pembicaraan ini, saya merasa lebih nyaman dan pemikiran saya menjadi lebih tenang juga, Bu. Baik, kira-kira ada lagi yang Ibu harapkan? Saya berharap akan mendapatkan solusi dari masalah yang saya alami, Bu. Baik, semoga kita dapat menemukan solusi dari masalah ini ya Bu. Permasalahannya seperti apa Bu? Coba silahkan Ibu ceritakan. Begini, Bu, tadi pagi saya mendapat teguran dari kepala sekolah. Karena ketika saya mengajar, saya tidak menggunakan RPP, Bu. Lalu kira-kira apa yang membuat Ibu mendapat teguran tersebut? Begini, Bu, ketika tadi pagi saya mengajar di kelas, ibu kepala sekolah masuk ke ruangan saya dan melihat proses pembelajaran yang kami lakukan. Lalu beliau bertanya mengenai RPP yang saya gunakan. Tetapi pada saat itu saya tidak dapat menunjukkan RPP yang saya gunakan kepada beliau. Begitu. Lalu apakah Ibu tidak mempersiapkan RPP yang seharusnya Ibu gunakan? Terus, apakah proses pembelajaran saat itu tidak berjalan dengan baik, sehingga Ibu mendapat teguran dari kepala sekolah? Sepertinya beliau keberatan dan kurang setuju jika saya mengajar tidak menggunakan RPP, Bu. Oh, jadi masalahnya seperti itu. Apakah saya boleh bertanya lagi, Bu? Oh, silakan, Bu. Kira-kira selama ini, apakah yang Ibu persiapkan dan lakukan dalam kegiatan pembelajaran di dalam kelas? Biasanya saya itu mempersiapkan gambar ataupun video serta LKPD yang akan saya gunakan pada saat pembelajaran di kelas. Oh, jadi Ibu tidak mempersiapkan RPP ya? Mengapa bisa begitu, Bu? Menurut saya, karena saya sudah mengetahui langkah-langkah apa yang akan saya lakukan dalam proses pembelajaran, dan proses pembelajaran pun dapat berjalan dengan lancar, maka saya rasa tidak perlu setiap kali kita mengajar, kita menggunakan RPP, Bu. Sebenarnya sudah bagus jika Ibu sudah mengetahui atau Ibu hafal langkah-langkah apa saja yang Ibu gunakan dalam proses pembelajaran. Tetapi alangkah baiknya jika Ibu mempersiapkan RPP-nya juga supaya rencana pembelajaran yang Ibu laksanakan dapat tertata dengan baik serta dengan jelas mengetahui tujuan atau target yang akan dicapai. Oh, betul juga ya, Bu. Walaupun saya sudah tahu dan hafal langkah-langkah apa yang akan saya gunakan dalam pembelajaran,
Tetapi sepertinya saya tetap harus menggunakan RPP. Supaya seperti yang disampaikan Ibu tadi, pembelajaran tertata, serta tujuan yang akan dicapai itu jelas. Nah, Ibu juga semakin tahu kan pentingnya RPP bagi guru dalam melaksanakan proses pembelajaran? Akhirnya saya semakin tahu, Bu. Saya pikir benar sekali itu, Bu. Ya, jadi bagaimana perasaan Ibu sekarang setelah Ibu bercerita? Saya sudah menjadi lebih nyaman, dan pikiran saya juga sudah semakin tenang, Bu. Terima kasih ya, Bu. Tetapi saya masih ada sedikit keresahan yang saya rasakan. Lalu apa lagi yang membuat Ibu masih merasa resah? Yang masih membuat saya resah adalah saya takut, Bu, dan malu nanti jika saya dipanggil oleh kepala sekolah untuk menghadap ke ruangannya. Karena tadi pagi beliau sudah melihat dan menegur saya ketika mengajar saya tidak menggunakan RPP. Jadi boleh saya simpulkan yang membuat Ibu resah dan tidak tenang adalah Ibu takut dan malu dipanggil kepala sekolah untuk menghadap ke ruangannya. Karena tadi pagi beliau sudah melihat dan menegur ketika mengajar Ibu tidak menggunakan RPP. Iya, Bu. Jadi bagaimana ya, Bu? Menurut saya, masalah ini bisa merefleksikan dan mempersiapkan diri saja. Jika misalnya Ibu dipanggil kepala sekolah, Ibu sudah siap untuk menjelaskan masalahnya. Saya yakin pasti beliau akan memberikan masukan yang positif, serta dapat membuat Ibu lebih bersemangat lagi dalam mengajar. Ya, mudah-mudahan seperti itu ya, Bu. Amin ya, Bu. Setelah apa yang sudah kita bahas bersama, lalu kira-kira apa rencana Ibu selanjutnya? Saya pikir saya akan menemui kepala sekolah untuk membicarakan masalah ini, Bu. Mungkin juga beliau dapat memberikan motivasi atau solusi yang baik bagi saya. Bagus kalau begitu. Lalu kira-kira masih ada lagi, Bu, yang akan Ibu lakukan? Sepertinya mulai ke depannya saya akan selalu mempersiapkan dan menggunakan RPP ketika saya mengajar, supaya proses pembelajaran yang akan saya laksanakan nanti dapat berjalan semakin baik. Wah, luar biasa itu, Bu. Langkah penyelesaian yang Ibu ambil sudah sangat baik. Puji Tuhan. Sekarang rasanya saya sudah merasa lebih lega, Bu. Jadi, langkah yang saya ambil itu sudah benar. Iya, puji Tuhan, Bu. Saya juga merasa senang sekarang. Ibu sudah merasa lega. Lalu, komitmen apa yang akan Ibu lakukan untuk menjalankan rencana itu? Adakah batas waktu deadline-nya, Bu? Ya, baik, Bu. Secepatnya saya akan melaksanakannya. Setiap kali mengajar, saya akan berusaha untuk mempersiapkan dan menggunakan RPP. Besok, tanggal 28 November tahun ini, tahun 2023, saya akan segera untuk menemui kepala sekolah, Bu. Iya, Bu. Terima kasih. Lalu, kira-kira dukungan apa lagi yang Ibu perlukan untuk melaksanakan komitmen Ibu ini? Sepertinya saya akan mencoba untuk berkolaborasi dengan sesama guru serumpun. Karena saya mengajar IPS, berarti sesama guru IPS. Agar kami dapat saling membantu dalam pembuatan RPP, serta saling mengingatkan penggunaan RPP pada saat kami mengajar. Serta sepertinya saya juga akan meminta bagian kurikulum untuk juga mengingatkan kami, Bu, tentang penggunaan RPP.
Ide bagus sekali. Semoga semuanya dapat berjalan dengan lancar ya Bu, dan dapat segera terselesaikan, dan Ibu juga merasa lebih nyaman dan tenang. Amin, Bu. Terima kasih ya, Bu, atas bantuannya. Saran dan masukan yang Ibu berikan sangat berguna bagi saya. Iya, sama-sama Bu. Kalau begitu, saya undur diri dulu ya, Bu. Soalnya saya ada janji dengan anak-anak akan melatih upacara. Iya Bu, silahkan. Sekali lagi, terima kasih, Bu. Selamat siang ya, Bu. Iya Bu, sama-sama. Terima kasih juga dan selamat siang. Oke, kita giliran ya sekarang ya Bu ya. Saya Ya. yang menjadi coaching. Ya. Selamat siang, Bu. Bagaimana kabar Ibu hari ini? Selamat siang juga Bu, kabar saya baik dan juga sehat. Oh, puji Tuhan kalau begitu. Saya senang mendengar kabar kalau Ibu baik dan sehat. Tetapi kenapa ya, Bu? Hari ini saya melihat Ibu tidak begitu bersemangat ya? Itulah Bu, saya ada sedikit masalah. Namun saya bingung ingin mengutarakannya. Kira-kira Ibu ada waktu sebagai teman bicara saya atau tidak Bu? Oh, kalau itu bisa, Bu. Ibu jangan sungkan kalau dengan saya. Baik Bu, terima kasih sebelumnya. Begini hari ini Bu, saya merasa tidak nyaman. Pikiran saya juga tidak tenang. Jadi apa yang bisa saya bantu, Bu? Untuk mengatasi ketidaknyamanan yang Ibu rasakan? Dan kira-kira apakah yang Ibu harapkan setelah nanti kita berbicara? Saya berharap setelah pembicaraan ini saya lebih merasa nyaman dan pikiran saya menjadi lebih tenang, Bu. Baik, kira-kira selain itu ada lagi yang Ibu harapkan? Saya berharap akan mendapatkan solusi dari masalah yang saya alami, Bu. Oh, baik kalau begitu. Semoga kita dapat menemukan solusi dari masalah ini. Permasalahan seperti apa, Bu? Silahkan coba Ibu ceritakan. Begini, Bu, tadi pagi saya mendapat teguran dari kepala sekolah karena ketika saya mengajar saya tidak menggunakan RPP, Bu. Tapi bagaimana, Bu? Lalu kira-kira apa yang membuat Ibu mendapat teguran tersebut? Begini, Bu, kejadiannya. Ketika tadi pagi saya mengajar di kelas, Ibu kepala sekolah masuk ke ruangan saya dan melihat proses pembelajaran yang kami lakukan. Beliau bertanya kepada saya, mana RPP yang saya gunakan? Tetapi pada saat itu saya tidak dapat menunjukkan RPP yang saya gunakan kepada beliau, Bu. Oh, lalu apakah Ibu tidak mempersiapkan RPP yang seharusnya Ibu gunakan? Terus, apakah proses pembelajaran saat itu tidak berjalan dengan baik, sehingga Ibu harus mendapat teguran dari kepala sekolah? Sepertinya beliau keberatan, Bu, kalau dan kurang setuju jika saya mengajar tidak menggunakan RPP, Bu. Oh, jadi masalahnya seperti itu, Bu. Boleh saya bertanya lagi, Bu? Silahkan, Bu. Nah, kira-kira selama ini apa yang Ibu persiapkan dan lakukan dalam kegiatan pembelajaran di kelas? Biasanya saya mempersiapkan gambar ataupun video. Biasanya juga saya mempersiapkan LKPD yang akan saya gunakan pada saat pembelajaran, Bu. Oh, kalau begitu, jadi Ibu tidak mempersiapkan RPP-nya ya? Mengapa bisa begitu, Bu? Selama ini menurut saya,
Karena saya sudah mengetahui langkah-langkah apa yang akan saya lakukan dalam proses belajar mengajar, dan proses pembelajaran pun bisa berjalan dengan lancar kok, Bu. Maka saya rasa saya tidak memerlukan RPP ketika saya mengajar di dalam kelas. Sebenarnya sudah bagus, Ibu. Ibu sudah mengetahui ataupun Ibu hafal langkah-langkah apa saja yang Ibu gunakan dalam proses pembelajaran. Tetapi ini menurut saya, alangkah baiknya jika Ibu mempersiapkan RPP-nya. Kalau ada RPP, rencana pembelajaran yang Ibu akan laksanakan pasti akan tertata dengan baik, serta tujuan atau target yang Ibu harapkan itu juga akan jelas dan dapat tercapai, Bu. Oh, begitu juga ya, Bu. Walaupun saya sudah tahu dan hafal langkah-langkah apa yang akan saya gunakan dalam pembelajaran, tapi sebaiknya saya tetap harus menggunakan RPP juga ya, Bu, supaya proses pembelajaran tertata, serta tujuan yang akan dicapai lebih jelas. Nah, Ibu jadi semakin tahu kan pentingnya RPP bagi guru dalam melaksanakan proses pembelajaran? Iya, Bu, saya pikir benar sekali itu, Bu. Nah, jadi sekarang bagaimana perasaan Ibu setelah Ibu bercerita dengan saya? Saya sudah merasa lebih nyaman, Bu, dan pikiran saya juga sudah semakin lebih tenang. Terima kasih ya, Bu. Tetapi saya masih ada sedikit keresahan yang saya rasakan, Bu, dalam hati saya. Lalu, apalagi Bu yang membuat Ibu masih merasa resah? Begini, Bu, yang masih membuat saya resah, itu saya takut. Saya juga merasa malu dipanggil kepala sekolah untuk menghadap ke ruangannya. Karena tadi pagi beliau sudah melihat dan menegur saya ketika mengajar. Saya tidak menggunakan RPP. Jadi, boleh saya simpulkan, yang membuat Ibu resah dan tidak tenang itu sebenarnya Ibu takut ya, dan malu jikalau nanti Ibu dipanggil oleh kepala sekolah untuk menghadap ke ruangannya. Karena tadi pagi Ibu ketahuan beliau melihat dan menegur Ibu ketika Ibu mengajar tidak menggunakan RPP. Iya, Bu. Jadi bagaimana ya, Bu? Kalau menurut saya begini saja, Bu. Masalah ini Ibu bisa merefleksikan dan mempersiapkan diri saja, Bu. Siapa tahu nanti Ibu dipanggil kepala sekolah. Ibu sudah siap untuk menjelaskan masalah yang Ibu hadapi. Saya yakin kok, Bu, pasti beliau akan memberikan masukan-masukan yang positif, serta dapat membuat Ibu lebih bersemangat lagi dalam mengajar. Mudah-mudahan seperti itu ya, Bu. Amin, amin. Setelah apa yang sudah kita bahas bersama, lalu kira-kira apa rencana Ibu selanjutnya? Saya rencananya akan menemui kepala sekolah, Bu, untuk membicarakan masalah ini. Mungkin beliau dapat memberikan motivasi dan solusi bagi saya. Bagus kalau begitu, Bu. Lalu kira-kira masih ada lagi yang akan Ibu lakukan? Sepertinya mulai ke depan saya akan harus selalu mempersiapkan dan menggunakan RPP ketika saya akan mengajar, Bu, supaya proses pembelajaran yang akan saya laksanakan dapat berjalan semakin baik. Wah, luar biasa Ibu kalau begitu. Menurut saya langkah penyelesaian yang Ibu ambil sudah sangat baik itu, Bu. Terima kasih, Bu. Puji Tuhan sekarang saya sudah merasa lebih lega, Bu. Jadi langkah saya
Yang sudah saya ambil itu sudah benar? Ya, puji Tuhan lah Bu. Saya juga merasa senang sekarang karena Ibu sudah lega. Lalu selanjutnya komitmen apa yang akan Ibu lakukan untuk menjalankan rencana itu? Apakah ada batas waktu deadline-nya, Bu? Iya Bu, secepatnya saya akan melaksanakannya. Setiap kali saya mengajar, saya akan mempersiapkan diri dan menggunakan RPP. Besok tanggal 28 November, saya akan menemui kepala sekolah. Iya, Bu. Terima kasih. Lalu kira-kira dukungan apa lagi yang Ibu perlukan untuk melaksanakan komitmen Ibu itu, Bu? Sama-sama Bu, saya akan mencoba berkolaborasi dengan sesama guru serumpun agar kami dapat saling membantu dalam pembuatan RPP serta bisa saling menguatkan penggunaan RPP pada saat kami mengajar, Bu. Serta saya akan meminta bagian kurikulum juga untuk mengingatkan kami. Ide bagus itu, Bu. Semoga semuanya dapat berjalan dengan lancar ya, Bu, dan dapat segera terselesaikan. Ibu juga bisa merasa lebih nyaman dan juga bisa merasa lebih tenang. Amin Bu, terima kasih ya Bu atas bantuannya, saran dan masukan yang Ibu berikan. Iya, Bu, sama-sama. Kalau begitu saya undur diri ya Bu, saya ada janji dengan anak-anak akan melatih upacara. Oh ya Bu, silahkan lanjutkan. Sekali lagi terima kasih ya Bu, selamat siang. Ya, terima kasih juga Bu. Wah. Selamat siang.